woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Amerika mungkin dinilai sebagai negara adidaya yang kuat dengan ekonomi raksasa yang memberikan kehidupan layak pada seluruh warganya. Tapi tunggu, di tengah nama besar Amerika sebagai negara adidaya, ada masalah yang hingga saat ini belum mampu mereka selesaikan. Itu adalah zombie berjalan. Maksudnya, banyak orang-orang Amerika seolah berubah menjadi zombie ketika mereka kehilangan kesadarannya, berjalan tanpa arah, dan seringkali tidur di jalanan. Sebelum akhirnya mereka bisa saja tercatat sebagai korban jiwa akibat penggunaan obat terlarang. Ya, itu semua adalah pengaruh dari obat iblis fentanyl. Lantas, apa itu fentanyl? Kenapa itu membuat Trump marah pada Meksiko dan China yang memicu perang dagang? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Apa itu fentanyl? 100 kali lebih kuat dari morfin. Sebelum kita mulai membahas soal pengaruhnya, kita akan mulai dengan memahami apa itu fentanyl. Sebagai info, fentanyl adalah obat yang awalnya dikembangkan sebagai obat medis untuk menghilangkan rasa nyeri yang sangat parah, terutama bagi pasien penderita kanker stadium lanjut atau pasien yang baru menjalani operasi besar. Menurut laporan dari National Institute on Drug Abuse, disebutkan bahwa fentanyl ini memiliki efek 100 kali lebih kuat dari morfin, yang kemudian membuat obat ini sering disalahgunakan, bahkan diproduksi secara ilegal untuk dijual sebagai obat terlarang. Dan itulah awal mula fentanyl jadi musuh besar Amerika. Obat iblis ini menempel pada reseptor opioid di otak, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan rasa sakit dan emosi, di mana sensasi high yang sangat kuat menyebabkan banyak pengguna kecanduan secara ekstrim. Sekarang coba dengarkan pendapat salah satu warga Amerika yang pernah menjadi pengguna obat satu ini. Ia menyebut fentanyl adalah obat monster. Trevor used to inject heroin, but fentanyl, he says, is a different beast, and he wants everyone to know. I mean, the fact that this isn't a main issue, on TV every night is insane to us. I've never seen anything like it. I'll meet regular people, square Joes, on their way to work, and they'll stop, hang out with me, try this drug for the first time, and then leave their life. Literally, not leave. From that moment on, they're just out here with us. Apa yang dijelaskan Trevor itu pada intinya, sekali saja seorang mencoba fentanyl, maka orang itu akan kehilangan kehidupannya dan hidup bersama mereka di sini. Bagaimana fentanyl menjadi masalah besar di Amerika? Penyalahgunaan fentanyl di Amerika Serikat sendiri sebenarnya sudah mulai terlihat pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, tetapi dalam jumlah kecil karena obat ini hanya tersedia di rumah sakit. Namun pada tahun 2010-an, fentanyl versi ilegal mulai membanjiri pasar gelap, terutama dari laboratorium yang dibuat para kartel Meksiko. Akibatnya, sejak 2013, kematian akibat overdosis di Amerika meningkat drastis. Menurut data dari pemerintah Amerika, kematian itu disebabkan paling banyak oleh fentanyl. Lihatlah data berikut ini. Saat pengaruh fentanyl mencapai 2 kali lipat dari obat-obatan lain yang beredar di Amerika. There's a place in my heart for those who lack commitment. Selain menimbulkan kematian, fentanyl juga mengubah orang-orang di Amerika menjadi zombie. Sebuah jurnal ilmiah bahkan telah banyak menganalisis pengaruh fentanyl, di mana hasilnya disebutkan bahwa obat ini membuat orang mengantuk. Dan karena rasa kantuk yang ekstrem inilah, obat ini terkadang disebut sebagai obat zombie. Orang-orang yang menggunakannya akan berjalan dengan sangat pelan, kesulitan untuk berdiri tegak, dan itu ada di tiap sudut Amerika. Sebuah kondisi yang benar-benar membuat Amerika dalam masalah besar, hingga jadi fokus serius pemerintah mereka saat ini. Amerika salahkan Meksiko, Kanada, dan China. Menarik nih melihat reaksi Amerika.
Jadi, baru-baru ini, menyikapi masalah besar soal zombie hidup di Amerika yang diakibatkan oleh fentanyl, Donald Trump menyebut jika itu terjadi karena negara dekat seperti Meksiko, Kanada, tak membantu banyak untuk menghentikan pengedaran fentanyl ke Amerika. Dengan menyebut jika China sebagai pembuat fentanyl yang dikirim ke Meksiko. A lot of them come through Canada, and a lot of fentanyl comes through Canada, and China makes the fentanyl. China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places. Sebagai info, berdasarkan laporan dari BBC, sejak September tahun lalu, sudah ada 2.040 kg fentanyl disita di Amerika Serikat, di mana hampir semua atau 98%-nya dicegat di perbatasan barat daya Meksiko, dengan kurang dari 1% disita di perbatasan utara Amerika Serikat dengan Kanada, dan sisanya berasal dari rute laut atau pos pemeriksaan Amerika Serikat lainnya. Menurut Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat, kartel Meksiko seperti kartel Sinaloa memainkan peran penting dalam memproduksi dan mengirimkan fentanyl, metamfetamin, dan obat-obatan terlarang lainnya ke Amerika Serikat, di mana laporan lebih lanjut, kartel-kartel Meksiko ini mendapatkan barang dari China. Akibatnya muncul juga beberapa teori konspirasi yang mengatakan bahwa krisis fentanyl adalah bentuk perang kimia yang disengaja oleh China untuk melemahkan Amerika Serikat. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa banyak prekursor kimia untuk produksi fentanyl ilegal berasal dari China. Meskipun faktanya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah China secara resmi mendukung atau mengarahkan tindakan ini sebagai bentuk perang kimia terhadap Amerika Serikat. Namun pada akhirnya inilah yang dilakukan Donald Trump. Ia mengenakan tarif 10% untuk China dan berpotensi mengenakan tarif 25% ke Meksiko dan Kanada meski masih ditunda 30 hari untuk melakukan perundingan. of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Don't speak. Pada akhirnya, Amerika Serikat saat ini tengah menghadapi ancaman yang serius. Mereka memang tidak datang dari perang bersenjata secara langsung. Tapi, ancaman ini ada di setiap sudut jalan, dalam tubuh warganya sendiri yang perlahan menghancurkan mereka dari dalam. Fentanyl telah menciptakan generasi zombie, orang-orang yang kehilangan kesadaran, tujuan hidup, bahkan nyawa mereka sendiri. Perdagangan gelap, kartel narkoba, dan ketegangan geopolitik hanya memperumit masalah ini. So, apakah ini hanya sekedar krisis narkoba biasa? Ataukah ada kepentingan yang lebih besar di balik ini semua? Yang jelas, ini bukan sekedar peringatan bagi Amerika, tapi juga bagi dunia. Apakah pendapat kalian tentang fenomena ini? Apakah Amerika bisa mengatasi krisis fentanyl? Atau justru akan semakin tenggelam? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Killing off tradition. She said we will finish them by smirking them. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.